Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siska Yulia Devitri SEMSI akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Sistem Informasi Pembelian, Prosedur Pemrosesan Pembelian dan Pengeluaran Kas. Tentang sistem informasi pembelian pada prosedur pemrosesan pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama itu ada pengertian sistem informasi pembelian pada prosedur pemrosesan pembelian. Sistem informasi pembelian adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Fitra Setiari 2024, sistem ini mencakup tahapan mulai dari permintaan barang atau SPP, pemilihan vendor, pembuatan purchase order atau PO, penerimaan barang, sehingga pencatatan utang oleh bagian akuntansi. Sistem ini dirancang untuk menciptakan pengendalian internal yang baik dan efisiensi dalam proses pembelian. Yang kedua, itu ada pengertian sistem informasi pengeluaran kas. Sistem informasi pengeluaran kas adalah subsistem penting dalam sistem informasi akuntansi atau SIA yang dirancang untuk mencatat dan mengendalikan seluruh transaksi pengeluaran dari dana perusahaan, baik yang dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Di sini juga ada menurut Fatimah Az-Zahra dan Maulidiyati Aisyah 2024 dalam neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Sistem ini bertujuan untuk menjaga efektivitas operasional dan mencegah kecurangan dengan memastikan semua transaksi secara sistematis terdokumentasi serta diverifikasi sebelum diproses. Yang kedua ada ruang lingkup sistem informasi. Pertama yaitu sistem informasi pembelian. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu STP dibuat oleh bagian pemohon. Kedua, pemilihan pemasok, yaitu evaluasi penawaran berdasarkan kualitas harga, reputasi. Yang ketiga, pembuatan PO, dokumen resmi berisi detail pesanan. Yang keempat, penerimaan barang, verifikasi barang dibuat BAPB. Yang kelima, pencatatan transaksi, dicatat oleh akuntansi, terdiri dari utang, stok, dan kas. Yang keenam ada pengawasan internal, audit verifikasi dokumen historis transaksi. Yang kedua yaitu sistem informasi pengeluaran kas. Yang pertama ada permintaan dana, diajukan oleh unit terkait berdasarkan dokumen pendukung. Yang kedua, verifikasi dan otorisasi, validasi dan persetujuan. Yang kedua, verifikasi dan otorisasi, yaitu validasi dan persetujuan oleh pejabat berwenang. Yang ketiga, pencairan dana, dilakukan oleh kasir, dibuat oleh BKK. Yang keempat, pencatatan transaksi otomatis. Yang keempat, ada pencatatan transaksi otomatis ke jurnal, buku besar, dan laporan. Kelima, ada rekonsiliasi dan pelaporan, itu bandingkan catatan sistem dan saldo aktual. Yang keenam, pengendalian internal, yaitu pembatasan akses, audit log sistem. Selanjutnya ada peran sistem informasi pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, mendukung efisiensi operasional, proses pengadaan dan pembayaran otomatis dan cepat. Yang kedua, mencatat akurasi. Yang kedua, menjaga akurasi dan mencegah kesalahan, yaitu verifikasi otomatis untuk mencegah kesalahan dan fraud. Yang ketiga, mempercepat pengendalian internal, yaitu otorisasi bertingkat, log aktivitas, dan dokumen audit. Yang keempat adalah memudahkan pelaporan dan keputusan, yaitu data real time menjadi laporan keuangan untuk manajemen. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Seluruh transaksi terekam dan mudah ditelusuri. Yang keenam, meningkatkan daya saing perusahaan, proses lebih cepat. Yang keenam, meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu proses lebih cepat, efisien, dan profesional, meningkatkan daya saing. Selanjutnya, ada prosedur pemrosesan pembelian. Yang pertama, ada fungsi-fungsi terkait dalam proses pembelian. Yang pertama, ada fungsi pemakaian yang terdiri dari mengajukan surat permintaan pembelian atau SPP. Yang kedua, menjelaskan kebutuhan dan spesifikasi barang. Yang kedua, fungsi pembelian. Yang pertama, untuk mencari dan memilih vendor. Selanjutnya, mengajukan permintaan harga, membuat PO. Ada juga untuk menjalin hubungan pemasok. Yang ketiga, fungsi penerimaan, terdiri dari menerima barang, periksa kualitas dan kuantitas. Kedua, menyusun berita acara penerimaan barang BAPB. Keempat, fungsi gudang, menyimpan barang dan memperbarui catatan stok. Selanjutnya, melaporkan barang masuk ke bagian terkait. Yang kelima, fungsi akuntansi, verifikasi dokumen pembelian, pencatatan transaksi di jurnal dan kartu utang, menyusun laporan pembelian. Yang kelima, fungsi pengendalian internal, terdiri dari menetapkan batas otorisasi, audit proses dan dokumen, ada juga evaluasi vendor dan prosedur. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama, SPP atau surat permintaan pembelian, yaitu permintaan resmi dari user kepada bagian pembelian. Kedua, permintaan penawaran harga, digunakan untuk membandingkan penawaran dari vendor. Ketiga, purchase order atau PO, kontak resmi pemesanan barang. Keempat, BAPB itu berita acara penerimaan barang, adalah bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. 5. Faktur atau invoice, yaitu tagihan dari vendor untuk pembayaran. Yang kelima, bukti penerimaan kas atau BPK, yaitu bukti pembayaran tunai ke vendor. Selanjutnya, catatan akuntansi dalam sistem pembelian. Pertama, pada jurnal pembelian, yaitu yang pertama ada kredit, yaitu utang dagang atau kas, debit, persediaan atau barang. Yang kedua, kartu utang dagang, itu mencatat utang per vendor. Yang ketiga, kartu persediaan adalah catatan barang masuk, jumlah, dan penilaian persediaan. Yang keempat, buku besar, memuat akun-akun pembelian untuk laporan keuangan. Selanjutnya, ada jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian. Pertama, itu proses dimulai dari SPP ke permintaan barang oleh user, dilanjutkan dengan pemilihan vendor dan permintaan penawaran harga. Setelah vendor dipilih, PO dibuat dan didistribusikan ke vendor, gudang akuntansi, dan pemohon. Selanjutnya, ada barang diterima dan diperiksa ke BAPB disusun. Kartu dari vendor dicocokkan dengan PO dan BAPB. Jika sesuai, maka dicatat dalam jurnal pembelian, kartu utang dagang, dan kartu pembelian. Terakhir, semua dokumen diarsipkan untuk keperluan audit dan pengendalian internal. Selanjutnya, prosedur pemrosesan pengeluaran kas. Yang pertama ada fungsi-fungsi yang terkait. Fungsinya yang pertama ada fungsi permohonan. Unit kerja mengajukan permintaan dana dengan dokumen pendukung seperti fitur bukti pembelian. Yang kedua ada fungsi akuntansi, verifikasi dokumen, pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga ada fungsi kasir, mencairkan dana sesuai BKK, membuat dan menyerahkan bukti ke kas keluar. Yang keempat ada fungsi pengendalian internal, memastikan pemisahan tugas, audit berkala, dan rekonsiliasi kas. Yang kelima ada fungsi perencanaan dan pelaporan keuangan, ialah menyusun laporan dan anggaran kas serta membandingkan realisasi dan anggaran. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan, yang pertama bukti kas keluar atau BKK, dokumen untuk pencairan dana mencakup informasi transaksi dan otorisasi. Yang kedua ada cek atau billet giro, digunakan untuk pembayaran non tunai, dilampirkan bersama dokumen pendukung. Yang ketiga ada permintaan kas kecil untuk kebutuhan rutin kecil disertai alasan dan estimasi biaya. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, dilengkapi nota atau kuantasi untuk pelaporan dan pengisian kembali kas kecil.
Yang kelima ada permintaan penerbitan cek, permintaan resmi dari unit kerja untuk pembayaran via cek. Yang terakhir ada bukti transfer bank, bukti transfer pembayaran elektronik yang digunakan sebagai arsip dan pencatatan. Adapun catatan akuntansi dalam sistem pengeluaran kas. Yang pertama, bukti kas keluar atau BKK menjadi dasar pencatatan transaksi pengeluaran. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, mencatat transaksi secara kronologis dan sistematis. Yang ketiga ada register cek, mencatat nominal tanggal, penerima dan status pencairan cek. Yang kelima ada buku kas kecil, mencatat pengeluaran operasional harian dalam jumlah kecil. Yang terakhir ada buku besar umum, seluruh transaksi diposting untuk laporan keuangan. Selanjutnya, jaringan prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas. Yang pertama ada permintaan pengeluaran kas, diajukan unit kerja dengan bukti pendukung. Yang kedua, verifikasi dan otorisasi dilakukan oleh akuntansi dan disetujui oleh penjabat berwenang. Yang ketiga ada penerbitan BKK, disiapkan akuntansi sebagai dasar pencairan dan pencatatan. Keempat ada pelaksanaan pembayaran, dilakukan oleh kasir secara tunai, transfer atau cek. Yang kelima ada pencatatan jurnal pengeluaran kas, kas kredit, beban atau utang didebit secara kronologis. Yang keenam ada register cek jika pakai cek, pencatatan lengkap untuk pengenalan dan audit. Yang ketujuh, posting ke buku besar, data jurnal dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar. Yang terakhir ada pengawasan dan audit internal, ialah rekonsiliasi saldo kas dan audit prosedur secara berkala. Selanjutnya, adapun contoh kasusnya. Pada pertengahan tahun 2002, PT Maju Sejahtera Elektronik Indonesia, sebuah perusahaan distribusi barang elektronik di Jakarta, menghadapi masalah serius dalam sistem pembelian dan pengeluaran kasnya. Dalam kesehariannya, perusahaan sering membeli barang dalam jumlah besar dan melakukan transaksi keuangan dalam skala tinggi. Namun, ternyata ada kelemahan besar, tidak ada pemisahan tugas yang jelas antara bagian pembelian dan keuangan. Staf pembelian bisa memesan barang sekaligus melakukan pembayaran tanpa pengawasan yang ketat. Bahkan, banyak transaksi tidak disertai dokumen resmi seperti SPP, PO, atau BKK. Beberapa pembayaran bahkan hanya berdasarkan pesan singkat antar pegawai tanpa prosedur verifikasi yang layak. Akibatnya, bagian akuntansi kesulitan mencocokkan laporan dan sempat terjadi pembayaran ganda terhadap invoice yang sama. Masalah ini akhirnya mendorong manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang digunakan, mulai dari memisahkan fungsi, mewajibkan verifikasi tertulis, hingga menerapkan sistem ERP yang terintegrasi. Hasilnya sangat positif. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, pengeluaran kas jadi lebih terkontrol, laporan keuangan bisa disusun tepat waktu, dan kepercayaan manajemen meningkat terhadap data keuangan perusahaan. Masalah yang umum terjadi di antaranya yang pertama, tidak adanya pemisahan fungsi. Satu orang menangani semua proses pembelian hingga pencatatan, meningkatkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan karena tidak ada sistem saling mengawasi. Yang kedua, dokumen tidak tertib dan tidak lengkap. Artinya, penggunaan dokumen seperti SPP, PO, dan BKK tidak konsisten, menyulitkan verifikasi transaksi dan audit internal maupun eksternal. Yang ketiga, sistem pencatatan masih manual. Penggunaan Excel atau buku tulis sangat rawan kesalahan, kehilangan data, dan lambat dalam proses laporan serta rekonsiliasi. Yang keempat, tidak adanya sistem otorisasi. Transaksi dilakukan tanpa persetujuan resmi, menimbulkan resiko pengeluaran tidak sah atau pembayaran ganda. Yang kelima, kurangnya pelatihan pegawai. Pegawai yang tidak memahami prosedur sistem sering membuat kesalahan dalam pencatatan dan menggunakan dokumen. Adapun cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Bagian pembelian, keuangan, dan akuntansi harus memiliki fungsi yang terpisah dan saling mengawasi untuk meningkatkan kontrol dan akurasi. Yang kedua,
Gunakan dokumen standar dan lengkap. Terapkan penggunaan dokumen resmi seperti SPP, PO, faktur, dan BKK yang bernomor urut dan terdokumentasi rapi. Yang ketiga, gunakan sistem berbasis komputer, aplikasi akuntansi atau ERP yang mampu mencatat transaksi secara otomatis, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pelaporan. Lalu yang keempat, terapkan sistem persetujuan transaksi atau otorisasi. Semua pengeluaran kas harus melalui proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang, baik secara manual maupun digital. Yang kelima, pelatihan rutin untuk karyawan. Memberikan pelatihan agar karyawan memahami alur kerja dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara benar dan konsisten. Terakhir, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah sistem informasi pembelian dan pengeluaran kas merupakan bagian penting dari sistem informasi akuntansi yang mendukung efisiensi operasional dan akurasi pelaporan keuangan perusahaan. Sistem ini mencakup proses yang terdokumentasi dengan baik, melibatkan berbagai fungsi dan dokumen seperti SPP, PO, dan BKK serta memungkinkan pencatatan transaksi yang rapi dan terintegrasi. Agar sistem berjalan optimal, diperlukan pemisahan tugas yang jelas, penggunaan sistem berbasis komputer, penerapan otorisasi transaksi, serta pelatihan karyawan secara berkala. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan resiko kesalahan, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.